Halo, selamat siang teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Badroni untuk channel Ngaprak. Dan pada video sebelumnya saya sudah sharing dengan teman-teman semua mengenai kendaraan ini, yaitu Mazda E2000, sebuah kendaraan lawas, yaitu tahun 2002, namun mileage-nya baru 2.700 km saja. Dan pada siang hari ini saya ingin coba kendaraan ini untuk mendapatkan driving experience dengan kendaraan lawas ini, dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana performance atau kemampuan dari kendaraan ini, termasuk juga adalah bagaimana fuel consumption-nya, karena kendaraan ini dikeluhkan termasuk kendaraan yang boros. Saya akan coba dengan melalui berbagai lintasan atau berbagai jalan, dari jalan lurus, juga jalan berbelok-belok atau pegunungan, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang kendaraan ini. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon S. Badroni, dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Yuk, kita jalan-jalan. Sekarang saya sudah di tol dan saya akan isi BBM dulu untuk mengetahui fuel consumption dari kendaraan ini yang katanya dikenal boros ya. Saya akan coba pertahankan di RPM 2500 karena menurut speknya torsinya didapat di RPM 2500, dan harapan saya bisa mendapatkan fuel consumption yang ekonomis. Nah, ini fuel sudah penuh ya, dan trip meter pada posisi 000. Saya akan start saat ini dari tol Jati Bening menuju ke Cirebon, dan nanti akan dilanjutkan lintasan yang naik. Jadi dari sini Cirebon itu cukup datar karena melalui tol. Oke teman-teman, saat ini saya di Jalan Layang, Bekasi, Cikampek ya. Dan saya masih tetap pertahankan di RPM 2500. Saya lihat untuk temperatur ini dengan saya menggunakan AC itu masih dalam batas normal. Nah, ini saya pertahankan di RPM 2500 ya, paling rendah di 2000 untuk mendapatkan torsi yang maksimum. Saya berharap ini adalah posisi di mana cukup ekonomis dalam penggunaan bahan bakar, yang katanya dikenal mobil ini adalah mobil yang boros. Teman-teman, sekarang posisi saya itu 15 km dari tempat saya tadi mengisi bensin di Jati Bening ya. Dan saat ini saya masih tetap mempertahankan di RPM 2500 di posisi gear 5. Ini kecepatan adalah 85 km per jam. Jadi ini posisi yang optimum dan juga dalam batas handling yang aman. Saya akan turun nanti di Jalan Layang ini, dan selanjutnya akan masuk ke tol Cipali. Kita akan lihat bagaimana kondisi dari fuel consumption-nya juga temperatur. Sebagai informasi, dengan berjalan 15 km per jam dari sejak saya tadi start, dan saya menggunakan AC ya, ini temperatur menunjukkan di posisi setengah, jadi masih dalam batas normal ya. Memang masih terasa kondisi mesin yang baru, jelajahnya rendah ya, jadi masih agak berat. Oke, kita lanjutkan lagi untuk sampai nanti di ujung tol ini, yaitu di Cirebon. Ini menjelang Cikampek
cuaca hujan besar ya, dan saya lihat ini fuel masih penuh ya. Temperatur masih oke. Nah, ini cuaca masih hujan dan gelap menjelang ke Cikampek. Dilakukan juga kontraflow lalu lintasnya yang dari arah timur, kelihatannya banyak yang habis liburan. Oke teman-teman, saya akan bicara tentang sitting position. Secara keseluruhan sitting position ini cukup, dan memang seperti halnya mengendarai van, jadi memang ini di posisi di atas ya. Hanya ini dari tilt steering ini memang untuk posisi postur saya itu harus ditarik ke bawah. Namun ketika ditarik ke bawah ini saya akan kesulitan ketika akses naik turun. Jadi memang itu sedikit kendala dari sitting position untuk mobil ini bagi saya yang seukuran tubuh saya ini. Tapi secara keseluruhan oke ya. Kemudian untuk power steering juga cukup nyaman, artinya tidak terlalu ringan namun juga tidak terlalu berat. Untuk sistem rem juga oke ya, dan ini mobil ini rem depan menggunakan disc brake, yang belakang masih dengan menggunakan drum atau tromol. Nah ini kita lihat temperatur dalam kondisi cuaca dingin, hujan, dan cuaca panas ini masih tetap stabil ya, posisinya di setengah dari temperatur maksimum. Jadi masih dalam batas yang aman, baik kondisi panas ataupun kondisi dingin di luar. Nah, saya akan bicara tentang manuver. Untuk manuver ini memang yang terasa bagi saya ini adalah touring radiusnya agak jauh ya. Let's say kalau saya bandingkan dengan yang lebih besar, yaitu Toyota Hiace yang saya pernah kendarai. Jadi memang touring radiusnya agak melebar. Namun demikian konsekuensinya ini lebih stabil ya. Oke teman-teman, ini lalu lintas kontraflow ya di jelang Cikampek ini di awal tahun ini. Oke, kita lanjutkan lagi, dan selepas ini saya masuk ke Cipali ya. Cuaca masih tetap hujan dan gelap. Nah teman-teman, dari sisi faktor safety ya, memang mobil ini masih konvensional. Untuk sistem remnya belum menggunakan ABS, juga belum ada fitur SRS yang lain, yaitu seperti misalnya airbag ya. Ini betul-betul konvensional, teknologi tahun 2000-an. Namun demikian kendaraan ini cukup aman. Salah satu yang menarik dari kendaraan ini kalau kita bicara tentang prosedur berkendara aman yang kita kenal dengan speed system, di mana poin kedua di speed system adalah mengontrol sekeliling. Artinya usahakan ketika berkendara kita bisa mengontrol semua sudut dari kendaraan kita. Ini sangat menunjang. Ini mobil ini dikenal dengan sangat kaya akan kaca spion ya. Ada 5, 1 di kanan, 1 di tengah, 2 di depan kiri, dan 1 di belakang ya. Jadi sebelum ada teknologi rear kamera atau kamera mundur, ini sudah menggunakan kaca spion belakang, dan saya bisa gunakan cukup efektif. Kemudian di samping kiri ada 2, yang satu itu mengontrol seperti normalnya kaca spion ya pada umumnya. Yang satu lagi itu adalah untuk mengontrol bagian depan dan roda depan ya. Jadi betul-betul bisa kekontrol baik dari sisi kiri, sisi kanan, depan dan belakang. Dan ini sangat menunjang sekali dari konsep berkendara aman, yaitu prosedur berkendara aman yang kita kenal dengan speed system.
di poin 2. Tapi sekarang saya bicara tentang steering system. Untuk steering system ini karena sejak awal diambil dari penjualnya kendaraan ini ya, saya tidak lakukan untuk spurring ataupun balancing. Jadi nampaknya ini memang agak membawa ke sebelah kiri, tapi nampaknya untuk to in ataupun to outnya tidak terlalu besar, artinya masih dalam batas yang masih nyaman untuk kendaraan ini. Nah teman-teman, ini saya di posisi di gear 5 ya. Saya masuk di jalan tol Cipali yang cukup lengang, dan RPM masih tetap dipertahankan di 2500. Saya didapatkan kecepatan sekitar 85 km per jam. Salah satu hal yang menarik dari kendaraan ini ketika ngangkat awal ataupun pada saat saya membutuhkan kecepatan, ini cukup memberikan satu performa yang mumpuni, karena final gearnya ini adalah 1:4.4 ya dari final gearnya. Saya sekarang berusaha menambah kecepatan ini sampai 100 km per jam. Ini adalah batas maksimum di tol ya, dan cuaca masih gerimis. Yang saya rasakan adalah bagian belakang tidak oleng ya. Mungkin nampaknya ini pengaruh dari tailgate yang dipasang di bagian buritan atau bagian belakang dari kendaraan ini, di bagian atasnya itu sangat berpengaruh pada kecepatan tinggi. Jadi tailgate ini akan menahan angin ya. Sebelumnya angin diarahkan ya, kalau kita lihat bodinya dari mobil ini ya, belakangnya itu menurun ya, di atapnya itu. Kemudian di belakangnya ada penahan, jadi masuk ke lorong itu anginnya, kemudian di belakang ditahan sehingga semakin cepat ada angin yang tertahan, sehingga bagian belakang dari kendaraan ini ketekan ke bawah dan stabil. Mungkin ya saya rasakan seperti ini karena ini pada saat kecepatan 100 ini masih bodi belakang tidak terlalu oleng. Ya, sekarang bicara tentang kenyamanan ya. Kalau tadi stability, sekarang bicara tentang kenyamanan. Ini walaupun suspensi belakang dari kendaraan ini masih menggunakan yang boleh dikatakan sistem yang konvensional, yaitu leaf spring suspension atau suspensi berupa per daun. Namun kendaraan ini cukup nyaman untuk suspensinya ya, baik yang depan ataupun yang belakang. Dan kecepatan saat ini saya masih 80 km per jam ya. Saya tadi terpaksa mendahului dari samping, tapi karena memang saya di jalannya jalur kiri ya, dimana tadi bis cukup pelan di sebelah kanan. Saya masih jalur Cipali dan saat ini 88 km selepas dari Jatibening, tempat start pertama saya mencoba kendaraan ini. Nah teman-teman, saya akan lakukan refueling atau mengisi bahan bakar kembali, yaitu di ujung jalan tol ini sebelum keluar ke Kuningan, yaitu di Ciperna ya. Saya akan lihat berapa konsumsi bahan bakarnya, dan saya masih tetap menerapkan konsep untuk eco driving, yaitu saya dengan memperhatikan dari spek mobilnya ini di RPM berapa untuk mendapatkan torsi yang mumpuni, sehingga saya tidak terlalu memaksakan dan mendapatkan efisiensi dari bahan bakar. Nanti nextnya adalah saya akan mengetes di medan yang variatif, yaitu naik turun dan juga membelok-belok ke kiri ke kanan. Kita akan compare bagaimana konsumsi bahan bakarnya di jalan yang lurus seperti ini di tol, kemudian di jalan yang variatif.
Oke teman-teman, saya sudah ngisi bahan bakar di SPBU di daerah Ciperna ini ya, di ujung tol. Dan jelajah yang saya lakukan pada hari ini dari mulai Jati Bening ya, dari mulai fuel juga penuh, itu adalah 210,4 km. Sedangkan bahan bakar yang dihabiskan itu adalah 17,52. Berarti per kilometernya berapa? Adalah 210,4 dibagi 17,52, itu hasilnya adalah 12,0091. Katakanlah ini 12. Artinya bahwa mobil ini itu adalah 1 liter untuk bisa menjelajah 12 km. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Ciperna. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana perhitungan dari fuel consumption dari mobil ini ya, yaitu Mazda E2000 dengan 2000 cc, dan selama ini dikatakan bahwa mobil ini adalah boros ya. Saya sampai sini itu adalah jelajahnya adalah 210,4 km. Sedangkan bahan bakar yang diisi kembali di sini itu adalah 17,52 liter. Jadi artinya fuel consumption-nya dari mobil ini yaitu adalah 1 liter untuk 12 km. Jadi yang selama ini dikatakan boros, sebenarnya ini adalah nilai yang wajar untuk sebuah mobil dengan kapasitas mesin 2000 cc dengan bodi yang bongsor, karena ini termasuk van. Oke, saya sampai sini untuk etapa pertama, dan etapa kedua saya akan coba jalan yang lebih variatif, pegunungan, berbelok-belok dan naik turun. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmadroni, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa lagi, bye bye.